Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Burhan, Bu Zia, dan teman-teman. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Faiza Putri Cahyani, lalu ada Ervita Nurdecita, dan ada Ervina Valentina Wibowo, akan mempresentasikan materi mengenai K3 di Laboratorium Patologi Anatomi. Next. Laboratorium Patologi Anatomi merupakan tempat untuk menerima, mengolah, dan mendiagnosis spesimen sel atau jaringan manusia maupun hewan uji. Di dalam laboratorium patologi anatomi itu memiliki potensi bahaya yang tinggi karena penggunaan peralatan dan bahan kimia. Dan juga di dalam laboratorium patologi anatomi itu terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan kerjanya cukup tinggi. Seperti laboratorium histologi terdapat 40% kecelakaan, laboratorium sitologi 7% kecelakaan, dan jenis kecelakaan itu bervariasi mulai dari tertusuk benda tajam sebanyak 47%, terkena percikan bahan kimia atau cairan biologis 27%, dan korbannya itu 67% terdiri dari teknisi laboratorium kesehatan, 20% petugas, dan sisanya adalah teknisi junior. Maka berdasarkan hal tersebut, penerapan K3 di laboratorium itu sangatlah penting, terutama dalam aspek penggunaan alat pelindung diri, prosedur kerja aman, dan pengendalian resiko. Keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri atau K3 merupakan suatu tindakan perlindungan terhadap tenaga kesehatan dari segala aspek yang berpotensi membahayakan. Hal-hal yang dapat menjadi sumber potensi yang menimbulkan kecelakaan itu ada penggunaan peralatan kerja, penyakit yang bersumber dari spesimen, karakteristik rekan kerja atau orang dalam ruang lingkup lab, dan tujuan dari adanya K3 itu yang pertama menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja laboratorium, lalu menciptakan sistem K3 yang terintegrasi mulai dari manajemen, tenaga kerja, serta lingkungan kerjanya. Yang ketiga itu mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan tempat kerja aman, efisien, dan produktif. Lalu yang keempat, melindungi pihak luar dari resiko akibat aktivitas laboratorium. Dan yang kelima, menjamin kelancaran proses pengujian. Tahapan dalam manajemen risiko, yang pertama itu harus mengidentifikasi dari evaluasi bahaya. Identifikasi bahaya itu adalah langkah awal manajemen risiko untuk mengenali semua sumber bahaya di dalam laboratorium. Bahan kimia tanpa label jelas atau tidak teridentifikasi harus dipisahkan untuk dibuang. Lalu identifikasi tersebut mencakup bahan kimia, listrik, mekanik maupun biologis beserta sifat, lokasi, dan prosedur penggunaannya. Inventaris bahan kimia sangat penting dibuat sejak awal dan harus disertai lembar data keselamatan yang mudah diakses, terutama untuk kondisi darurat. Evaluasi bahaya itu sendiri adalah setelah dilakukan identifikasi, lakukan juga evaluasi untuk menilai tingkat resiko bahaya, lalu pertimbangkan jumlah bahan berbahaya seperti frekuensi penggunaan dan durasi pemakaiannya. Resiko bahaya itu tidak hanya bergantung pada total volume, tetapi juga pada pola penggunaan harian dari bahan-bahan berbahaya tersebut. Contohnya, penggunaan formalin sedikit, tapi dilakukan secara rutin, maka bisa lebih beresiko dibandingkan pembuangan sekaligus dalam jumlah besar. Lalu yang kedua adalah perencanaan meminimalkan resiko. Tujuan utamanya adalah mengurangi resiko hingga tingkat yang dapat diterima. Langkah prioritasnya adalah yang pertama itu eliminasi atau menghilangkan bahaya sepenuhnya. Misalnya stop penggunaan bahan kimia yang usang atau berbahaya. Yang kedua adalah substitusi, yaitu mengganti dengan bahan yang lebih aman dan efektif. Yang ketiga adalah kontrol praktik kerja, yaitu penghapusan, pengurangan, daur ulang, serta perubahan prosedur penggunaan. Yang keempat adalah kontrol teknis, seperti ventilasi, proteksi kebakaran, dan modifikasi fasilitas. Yang kelima adalah APD, pilihan terakhir dan bukan prioritas utama, namun tetap harus diperhatikan penggunaannya. Contoh dari pengurangan resiko adalah harus menggunakan wadah kecil untuk fiksasi, daur ulang larutan dengan filter,
lalu mengurangi volume dan waktu paparan dari bahan kimia. Pertimbangan tambahannya seperti perubahan bisa lebih mahal di awal, tapi hemat biaya yang jangka panjang, misalnya pengganti formalin. Lalu memberi dampak positif pada kesehatan pekerja dan menurunkan biaya pembuangan limbah. Lalu yang ketiga adalah dari tahapan manajemen risiko itu ada terapkan rencananya. Rencana bisa bermanfaat jika dilaksanakan, lalu prioritaskan perubahan yang jelas, terukur, dan berdampak besar, dan segera lakukan perubahan yang mudah diterapkan. Jangan menunda tindakan terhadap risiko yang dapat merugikan kesehatan maupun lingkungan. Inventarisasi bahan berbahaya itu yang pertama adalah indeks paparan biologis berdasarkan BELS, indikator paparan zat kimia dalam tubuh melalui tes klinis, udara, urin, dan darah. Lalu relevan di laboratorium patologi anatomi hanya untuk 4 zat seperti N-dimetilformamida, metanol, fenol, dan silol. Lalu untuk silol itu kan paling sering digunakan dan harus pada pekerjanya dipantau melalui urin dari asam metilhipurik. Batas amannya itu adalah dari paparan silol 1,5 gram asam metilpurik per gram kreatinin. Tujuan dari BELS ini bukan hanya diagnosis penyakit, tapi juga sebagai peringatan adanya paparan berlebih. Paparan berulang di atas batasan BELS adalah indikasi terjadinya resiko kesehatan yang serius. Pencegahannya adalah gunakan silol hanya di ruang berventilasi baik, terus kadar asam etil hipurik tinggi merupakan tanda paparan silol pada kulit. Jenis yang kedua adalah jenis bahaya. Setiap negara atau instansi bisa memiliki definisi yang berbeda. Dan belum ada sistem global yang seragam, tetapi ada istilah yang umumnya dipakai secara praktis. Kategori utama dari bahaya itu sendiri adalah seperti bahaya kesehatan yang berdampak pada tubuh pekerja, lalu ada bahaya fisik yang menimbulkan resiko cedera atau kerusakan di lingkungan kerja. Untuk bahaya kesehatan, ada berdasarkan dari beberapa agen. Untuk agen biologis itu sendiri adalah sumber bahaya bisa dari spesimen atau komponen penyerta, seperti larutan, media, dan lain sebagainya. Lalu semua spesimen dianggap berpotensi menularkan penyakit, baik dari manusia maupun hewan, dan di berbagai negara bahan biologis berbahaya diberi label khusus dan harus dibuang dengan prosedur yang ketat. Untuk agen iritan itu sendiri, iritan adalah bahan kimia yang dapat memicu peradangan reversibel pada jaringan tubuh. Bagian tubuh paling sering yang terkena itu biasanya mata, kulit, dan saluran pernapasan, dan hampir semua bahan kimia bisa menimbulkan iritasi jika terjadi kontak langsung. Lalu agen korosif dapat menimbulkan bahaya fisik dan kesehatan. Pada jaringan hidup akan menyebabkan kerusakan langsung atau irreversibel. Pada permukaan tak bernyawa, misal logam, dapat merusak material yang terpapar. Sifat korosifnya bisa spesifik, hanya ke jaringan yang hidup atau hanya ke logam. Jarang ada bahan kimia yang korosif terhadap keduanya sekaligus. Lalu untuk agen alergen, memicu alergi pada individu yang hipersensitif. Lalu hampir semua bahan kimia berpotensi menimbulkan alergi. Reaksi alergi dapat bersifat seumur hidup dan bisa semakin parah dengan paparan yang berulang. Dapat terjadi pada paparan tinggi maupun rendah, baik di dalam maupun luar pekerjaan. Contohnya seperti paparan dari formaldehid. Lalu agen karsinogen. Untuk karsinogen itu sendiri adalah zat yang dapat memicu terbentuknya sel kanker. Contohnya yang ada di laboratorium patologi anatomi adalah zat kimia seperti kloroform, asam klomat, dioksan, formaldehida, nikel klorida, kalium dikromat. Lalu untuk zat warna bahan kimia karsinogen yang ada di patologi anatomi adalah auramin O, basic fuchsin, ponsil, 2R, kongoret, diaminobenzidin, dan chlorazole black A. Kategori utama bahaya yang kedua yaitu ada bahaya fisik. Yang pertama
toksik agen bisa menyebabkan kematian bila tertelan, terhirup, atau kontak kulit. Contohnya metanol, asam kromat, osmium tetroksida, dan uranyl nitrat. Yang kedua, target organ efek bersifat langsung, kumulatif, dan sering tidak dapat dipulihkan. Contohnya itu silol dan toluen bisa menyebabkan gangguan saraf, kalau benzena itu bisa merusak sel darah dan seperti kloroform, metanol, metil metakrilat, merkuri klorida, silol dan toluen bisa menyebabkan gangguan reproduksi. Yang ketiga, flammable agents punya titik nyala sehingga uapnya dapat terbakar bila ada pemicu api. Contohnya itu ada agen pembeningan, silen, alkohol, dan aseton. Oleh karena itu, disarankan penyimpanannya di wadah asli, tidak dipindah-pindahkan. Kemudian di wadah tersebut tidak boleh lebih dari 4-5 liter dan disimpan di ruangan khusus yang jauh dari sumber listrik. Yang keempat, explosive agents. Contohnya asam pikrat atau larutan bowin. Larutan ini bisa meledak jika bereaksi dengan logam atau perak. Contohnya pewarnaan fonkosa. Kemudian bisa meledak juga jika terjadi goncangan atau kering dan tidak boleh disimpan lama setelah digunakan. Dan yang terakhir, oxidizing agents dapat memicu kebakaran saat bereaksi dengan zat lain. Contohnya natrium iodat yang memiliki risiko kecil dan kemudian merkuri oksida dan kromat yang merupakan oksidator kuat dan lebih berbahaya daripada si natrium iodat. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam laboratorium patologi anatomi, yaitu yang pertama, sambungan listrik harus diperiksa ketika datang dan meninggalkan laboratorium setiap hari. Yang kedua, banyak bahan kimia yang mudah terbakar, maka perawatan harus terus dilakukan untuk menghindari bahaya kebakaran. Yang ketiga, alat pemadam kebakaran atau APAR harus selalu tersedia dan pastikan sumber api yang mungkin terjadi sehingga kecocokan antara si apar dan sumber api itu tidak tertukar. Yang ke yang keempat, zat yang mudah terbakar digunakan seminimal mungkin di laboratorium, yaitu seperti zat lilin, alkohol, silen, aseton harus disimpan di tempat yang terpisah dan hanya diambil ketika diperlukan. Dan yang terakhir, beberapa bahan kimia itu memiliki sifat karsinogenik atau berbahaya bagi kulit. Oleh karena itu, setiap kegiatan, baik pematangan dan pewarnaan, harus menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan. Selanjutnya, peraturan umum laboratorium patologi anatomi. Yang pertama, tempat laboratorium. Areanya harus rapi dan bebas hambatan, bangunan selalu bersih, tidak ada kerusakan pada lantai, tangga, dinding, dan atap. Lantai atau tangga seragam, tahan selip, kedap air, rata, dan mudah dibersihkan. Tidak boleh ada genangan air, dinding, jendela, langit-langit, perpipaan, lampu, dan area sekitar ruang uji harus bersih. Yang kedua, fasilitas penyimpanan. Rak, lemari, dan fasilitas penyimpanan lainnya harus diatur sedemikian rupa agar aman dari risiko pergeseran atau jatuh. Kemudian fasilitas penyimpanan harus dijaga agar bebas dari tumpukan sampah, bahan yang tidak diperlukan, serta benda yang berpotensi menimbulkan bahaya atau menarik hama seperti tikus maupun serangga. Selanjutnya, yang ketiga, pemanasan dan ventilasi. Kondisi umum bangunan harus memperhatikan aspek pencahayaan dan ventilasi yang baik. Ruangan harus dapat menjaga suhu yang nyaman, jendela harus dilengkapi tirai agar terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Kemudian sistem ventilasi harus memadai, minimal terjadi 6 kali pergantian udara per jam, terutama pada ruangan dengan ventilasi mekanis. Yang keempat, sanitasi ruang dan fasilitas staf. Ruangan harus selalu dijaga dalam kondisi bersih, teratur, dan memenuhi standar sanitasi. Kemudian harus tersedia juga air minum, fasilitas toilet, dan ruang ganti pakaian harus disediakan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Loker atau tempat penyimpanan individu harus disediakan untuk menyimpan barang. Yang kelima, penerangan. Pencahayaan atau penerangan hendaknya tersebar secara merata dan cukup di semua ruangan. Namun, hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga tidak menyilaukan. Penerangan umum harus memadai, yaitu kurang lebih 300-400 lux. Pencahayaan lokal harus tersedia di meja kerja, misalnya untuk embedding dan lain-lainnya yang dianggap perlu.
Warna lampu perlu seimbang dari setiap titik penerangan. Yang keenam, penyimpanan bahan mudah terbakar. Fasilitas penyimpanan bahan kimia yang mudah terbakar harus disimpan terpisah dari bangunan utama. Setiap bahan kimia wajib diberi label yang jelas sebagai tanda bahaya. Kemudian bahan kimia yang mudah terbakar wajib disimpan dalam wadah yang sesuai, berventilasi, serta terbuat dari material yang tidak mudah terbakar. Yang ketujuh, bahaya listrik. Semua instalasi listrik eh, yang baru maupun yang perbaikan harus dipelihara sesuai kode keamanan listrik. Kabel interior wajib dihubungkan dengan sistem pembumian atau ground. Saklar harus dipasang untuk setiap sirkuit laboratorium dan semua peralatan listrik harus diuji kelayakannya. Yang kedelapan, pencegahan kebakaran. Laboratorium harus dilengkapi dengan sistem alarm kebakaran. Pintu darurat maupun pintu keluar tidak boleh terhalang atau terkunci saat ruangan digunakan. Sistem deteksi kebakaran harus berfungsi dengan baik dan diuji secara berkala. Semua pintu darurat harus selalu dalam kondisi yang baik. Pintu keluar harus mengarah langsung ke area terbuka. Dan semua pintu keluar wajib diberi tanda khusus dan mampu menyala saat gelap. Nomor 9, alat pelindung diri. Pakaian pelindung harus disesuaikan dengan ukuran pekerja seperti jas laboratorium, baju, celemek, sarung tangan, dan perlengkapan lainnya. Kacamata pelindung, goggles, serta masker pelindung wajib tersedia. Kemudian harus tersedia juga fasilitas untuk pencucian mata. Laboratorium harus dilengkapi dengan kamar mandi darurat. Kemudian respirator harus tersedia, terawat, dan digunakan dalam kondisi bersih serta sesuai standar sanitasi. Dan yang terakhir, yang ke-10, peralatan laboratorium. Seluruh peralatan laboratorium harus disertifikasi dan aman untuk digunakan. Harus tersedia prosedur untuk dekontaminasi peralatan sebelum digunakan dan dilakukan perawatan. Biosafety Cabinet dan PUMHUD, PUMHUD harus diuji secara teratur dan layak digunakan. Selanjutnya itu autoklaf, pengatur tekanan, sentrifuge, dan rotator harus diperiksa secara teratur. Jarum hipodermik harus digunakan sebagai pengganti pipet. Barang yang retak dan pecah atau terkelupas harus dibuang dan tidak boleh digunakan kembali. Harus terdapat wadah yang aman untuk pecahan kaca. Spesimen harus dibongkar dengan hati-hati dan memperhatikan kemungkinan kerusakan dan kebocoran. Lalu sarung tangan harus dikenakan untuk membongkar spesimen. Bangku kerja harus tetap bersih dan rapi, desinfektan yang sesuai harus digunakan secara benar, seluruh peralatan wajib dibersihkan, dan ruangan yang digunakan harus disanitasi dengan bahan pembersih khusus. Lalu air yang digunakan untuk mencuci peralatan harus merupakan air bersih guna mencegah terjadinya kontaminasi. Selanjutnya pengelolaan limbah. Limbah dalam laboratorium patologi dapat berasal dari bahan kimia, jaringan manusia atau hewan, serta sisa pengolahan histologi dan sitologi. Limbah-limbah tersebut termasuk ke dalam kategori biohazardous waste. Formalin, alkohol, dan silo itu limbah lab patologi dengan volume terbesar. Dapat didaur ulang namun tetap berdampak pada lingkungan. Lalu formalin dapat diganti dengan fiksatif berbasis glioksal, namun biayanya tinggi. Prinsip umum pembuangan limbah yaitu simpan limbah secara terpisah, jangan mencampur bahan berbeda tanpa izin petugas berwenang, pahami sifat bahaya limbah, mudah terbakar, larut air, dan beracun. Sebelum menentukan metode pembuangan, gunakan saluran pembuangan sanitasi hanya jika sudah ada proses pengolahan yang memadai. Lalu pengolahan formaldehida. Mudah terurai secara biologis dengan enzim formaldehid dehidrogenase. Harus dialirkan perlahan agar konsentrasinya aman dan tidak merusak proses pengolahan limbah biologis. Tidak boleh diencerkan berlebihan atau dibuang sekaligus. Lalu kerjasama dan tanggung jawab. Informasikan sifat kimia dan karakteristiknya
karakteristik berbahaya limbah. Sertakan lembar data keselamatan bahan atau MSDS. Lalu buat rencana pembuangan yang mencakup volume, periode, dan frekuensi pembuangan. Laboratorium tetap bertanggung jawab atas limbah meski dikelola oleh pihak ketiga. Pengolahan harus mempertimbangkan aspek kesehatan, lingkungan, dan finansial. Lalu metode pengolahan limbah yang aman. Asam dan basa itu bisa dinetralkan, formalin itu bisa didetoksifikasi dengan produk komersial. Hindari mencampur formalin dengan pemutih, NaOCl atau amonia karena reaksi ekstermik berbahaya. Pelarut yang tidak larut air jangan dibuang langsung. Bisa dicampur dengan bahan bakar untuk sistem pembakaran. Lalu penggunaan alat insinerator digunakan untuk menghancurkan limbah tertentu, tetapi tidak semua jenis limbah bisa dibakar. Lalu limbah yang tidak bisa dibuang atau dibakar harus ditangani oleh pihak ketiga yang berlisensi. Tata cara pengurangan limbah, bahan bahan kimia aseton itu penggunaannya sebagai pelarut. Tip pengurangan atau penghilangan bisa dilakukan pengetesan dengan melarutkan dengan volume serendah mungkin dan diuji dengan spesimen seminimal mungkin. Lalu pastikan bahwa limbah aseton yang dikelola sebagai limbah kimia berbahaya. Aseton tidak perlu untuk dialiri air terus-menerus. Lalu bahan kimia kloroform itu penggunaannya itu pembiusan hewan uji dan pelarutan ekstraksi. Tip pengurangan atau penghilangannya itu gunakan larutan alternatif atau metode alternatif. Lalu bahan kimia berbahaya pastikan manajemen pembuangan limbah. Lalu bahan kimia yang ketiga itu formalin dan metanol. Penggunaannya itu sebagai larutan fiksasi, tip pengurangan dan penghilangannya itu gunakan untuk beberapa pemakaian, mencari pengganti lain, gunakan wadah yang kecil, bagian mulutnya atau jerigen untuk penyimpanan, gunakan seminimal mungkin bahan kimia yang berbahaya dalam pengolahan limbah. Cek pihak pengolahan atau pihak ketiga dalam pengolahannya. Lalu bahan kimia yang keempat itu ada silol, penggunaannya itu sebagai pelarut. Tip pengurangan atau penghilangannya itu usahakan cari bahan penggantinya, gunakan silol berulang-ulang atau kembali dimurnikan. Pastikan pengolahannya masuk ke dalam limbah berbahaya. Lalu, lalu tips lain untuk pengurangan bahan kimia berbahaya di laboratorium itu bisa menggunakan larutan pewarna yang banyak mengandung alkohol, beberapa sifat karsinogenik, misalnya DAB, harus dikategorikan sebagai limbah berbahaya. Lalu ada teknik pewarnaan, gunakan metode tes bila perlu untuk mengurangi limbah. Sediakan wadah khusus untuk penampungan bahan pewarna berlebih. Lalu bahan kimia wajib diberi label dengan kode yang sesuai, disimpan dan dibuang dengan cara yang tepat. Lalu disinfektan, gunakan sesuai peruntukan karena tidak semua cocok untuk setiap kasus. Lalu ada bahan penghasil aerosol. Kurangi penggunaan karena mudah terbakar. Gunakan botol pompa semprot isi ulang yang lebih aman, praktis, dan murah. Lalu ketentuan pembuangan limbah kimia. Itu ada regulasi dan dokumen, semua bahan kimia berbahaya wajib memiliki material safety data sheet atau MSDS atau lembar data keselamatan bahan atau LDKB sesuai dengan berbagai peraturan seperti Kemenkes nomor 472 garis miring 1996, Kepenmen, Kep, Kepmenaker nomor 187 garis miring 1999, PP nomor 74 garis miring 2001 tentang B3 serta Permen nomor 87 garis miring 2009 tentang GHS. LDKB memuat sifat kimia bahaya, cara penanganan, prosedur darurat, dan pembuangan. Pengaruh bahan kimia terhadap kesehatan itu iritasi dan korosif seperti luka bakar, kerusakan jaringan. Lalu ada alergi dan gangguan pernapasan, keracunan sistematik seperti hati, ginjal, dan saraf. Lalu ada kanker akibat paparan, gangguan reproduksi dan kelainan janin, dan
pneumokoniosis, yaitu penimbunan debu di paru. Pembuangan limbah padat itu bisa dikemas dan ditempatkan di lokasi khusus. Selanjutnya diangkut dan diolah oleh pihak ketiga. Lalu pembuangan limbah cair itu tidak boleh dibuang ke wastafel atau lingkungan. Disimpan di wadah khusus, lalu dibuang bila terisi kurang lebih 75%. Petugas wajib memakai APD seperti sarung tangan dan masker. Lalu diangkut dan diolah oleh pihak ketiga. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada kelompok kami saat jam pelajaran mata kuliah Sitohistoteknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.